Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudiphrase. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bikin video yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini aku bikin videonya dengan layout yang ala-ala podcast gitu. Dan aku tertarik dengan beberapa hari yang lalu di YouTube itu ternyata nyediain fasilitas untuk bikin playlist yang isinya podcast. Tapi aku nggak bikin video, selama ini belum pernah sih bikin video tentang podcast gitu, yang ala-ala podcast gitu. Cuman sebenarnya dari dulu aku tertarik untuk sharing dengan teman-teman semuanya atau viewers-viewers yang viewersku di YouTube itu dengan lebih santai, dengan lebih apa ya, mengungkapkan perasaan. Jadi apa yang aku pikirkan itu bisa lebih mudah diterima teman-teman viewersku yang di YouTube dengan lebih santai aja. Jadi kalau podcast kan lebih santai dan aku nggak terlalu banyak ngedit juga, nggak makan waktu dalam pengeditan. Jadi podcast yang aku buat di playlist podcastku nanti, ini adalah video pertama nantinya di podcastku, adalah podcast yang membahas tentang gimana cara belajar bahasa Jepang. Dan aku nggak bisa ngajarin teman-teman dan aku juga belum punya pengalaman untuk ngajarin teman-teman ke apa namanya, belajar bahasa Jepangnya dengan misalkan belajar bumpu A, B, C, terus belajar GOI atau kosakata bahasa Jepang A, B, C gitu. Aku nggak bisa dan belum bisa seperti itu, jadi aku mau sharing ke teman-teman semuanya yang sesuai dengan pengalamanku aja sebagai pembelajar bahasa Jepang juga. Karena aku dulu juga awalnya dari nol juga sama sekali nggak tahu bahasa Jepang dan kalau aku mau cerita, sebenarnya aku belajar bahasa Jepang itu dari 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Dan itu pun aku masuk dalam eh, LPK dan apa ya? Aku mau kasih tahu teman-teman juga. LPK-nya itu namanya Yayasan Bina Mandiri ASEAN. Ini adalah lembaga yang atau yayasan yang didirikan oleh atau lembaga dari Jepang dan di situ memberikan kesempatan untuk orang-orang Indonesia untuk belajar bahasa Jepang. Dan di situ ada program beasiswanya, jadi aku waktu itu juga daftar dan kebetulan lolos beasiswanya. Ada beberapa tes yang harus diikutin juga sebenarnya. Di situ aku dapat beasiswa untuk belajar selama 11 bulan dengan biaya pendidikan dengan gratis. Cuman yang harus ditanggung sendiri adalah biaya untuk hidup sehari-harinya, jadi tempat tinggal, terus makan sehari-harinya, itu semuanya harus ditanggung sendiri. Tapi untuk biaya pendidikan, kayak bukunya, kayak buku pembelajarannya sama biaya untuk senseinya itu yang ngajarin kita nanti itu semuanya gratis. Dan kebetulan juga ada beberapa sensei yang langsung didatengin dari Jepang juga. Jadi native speakernya juga ada. Latihan kaiwanya juga langsung dengan orang Jepang langsung. Kalau kalian juga tertarik, kalian bisa search aja di Google Search. Kalian cari aja Bina Mandiri ASEAN. Di situ kalian juga bisa kepoin pendaftarannya seperti apa, terus sekarang udah seperti apa, kalian bisa cek di situ. Dan untuk teman-teman yang nanti bakalan aku ajakin untuk latihan atau mungkin sharing dengan gimana cara belajar efektif dan efisien untuk para pembelajar bahasa Jepang itu, aku pengen ngajakin teman-teman yang udah levelnya kalau bisa eh, medium ke atas. Jadi kalau untuk yang beginner kayaknya masih belum bisa ngikutin untuk nantinya eh, pembelajaran di sini. Dan aku pengen buka tempat untuk teman-teman juga untuk bisa belajar langsung Kaiwa ya. Jadi Kaiwa Renshu bareng nanti sama aku juga bisa atau teman-teman yang mungkin sampai sekarang kenapa sih belum bisa misalkan lulus N2 atau mungkin selama ini udah berkali-kali ikut ujian CLPT N1 tapi nggak bisa lulus-lulus. Kenapa sih kayak gitu? Nanti kita pecahin bareng-bareng juga. Nah, untuk yang video kali ini, yang pertama ini aku cuman mau Ciko Shokai dulu. Jadi aku dulu
belajar bahasa Jepangnya tadi aku udah bilang kalau aku masuk, yayasan Bima itu lewat beasiswa, jadi aku ikutin seleksinya dan masuk dalam pembelajaran di Yayasan Bima itu selama 11 bulan. Cukup panjang juga dan itu tujuannya untuk ikutin program IPA. Program IPA ini untuk bisa pergi ke Jepang, nanti jadi calon atau kandidat bisa jadi nurse atau kanggoshi atau juga bisa pilih ke care worker atau kaigo fukushiki, calon kaigo fukushiki. Nah, kebetulan aku juga udah ada pengalaman bekerja sebagai perawat di Indonesia lebih dari 2 tahun dan punya STR, jadi aku waktu itu pilih ke nurse atau kanggoshi. Nah, puji Tuhan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Waktu aku udah lulus dari Yayasan Bima, itu aku udah lulus N3. Terus waktu itu masuk ke Jakarta untuk masuk bimbingan yang masuk di IPA dan aku keterima di calon kandidat Kanggoshi dan ada pembelajaran bahasa Jepang lagi selama 6 bulan di Jakarta dan selama itu aku belajar untuk sampai bisa ke N2 dan puji Tuhan pembelajarannya juga sebenarnya agak sedikit mengulang untuk pembelajaran N3 tapi lumayan banyak belajar juga untuk persiapan ujian N2. Nah, setelah itu selama 6 bulan setelah selesai kita diberangkatkan ke Jepang dan aku kebetulan dapat tempat belajar di Tokyo dan di Tokyo itu diharuskan belajar lagi bahasa Jepang selama 6 bulan. Jadi di 6 bulan itu aku sempetin untuk bisa belajar lebih dalam lagi untuk ngejar N2. Nah, kebetulan puji Tuhan aku juga sebelum lulus dari 6 bulan itu aku udah dapat sertifikat N2 dan lulus N2. Dan setelah masuk ke dunia pekerjaan, masuk ke rumah sakit, waktu itu aku dapat rumah sakit penempatannya di Tokyo juga. Dan di situ aku fokus untuk bukan ke bahasa Jepangnya, jadi aku fokus untuk lulus ujian nasional untuk Kanggoshi dulu. Di waktu itu aku belajar banyak tentang uh, keperawatan di Jepang. Jadi semuanya pakai bahasa Jepang dan puji Tuhan aku setelah 2 kali nyoba ujian nasional keperawatan di Jepang, aku lulus di tahun 2019 dan aku lulus di tahun 2019 itu setelah itu aku fokus lagi untuk lebih mendalami tentang keperawatan di Jepang. Jadi aku sama sekali nggak belajar tentang uh, bahasa Jepang untuk dapat N1-nya ini maksudnya. Ternyata karena sibuk yang lain dan satu hal yang lainnya, jadi aku sama sekali nggak belajar bahasa Jepang yang khusus untuk uh, mengambil N1-nya. Dan setelah 2 tahun setelah itu, aku fokus untuk mulai karena aku juga istriku udah hamil, terus aku punya anak udah 1 tahun, eh, di antara 1 tahun sampai 2 tahun ini anakku umur 1 tahun sampai 2 tahun itu, aku mulai coba lagi belajar bahasa Jepang, lagi buka-buka baca buku-buku yang dulu-dulu, terus aku ulangin yang pernah aku pelajarin, kemudian aku juga belajar untuk bisa dapetin N1 dan puji Tuhan tahun kemarin di bulan 7 ujiannya aku bisa lulus N1. Jadi tahun 2022 aku baru dapat N1. Nah, dari situ aku banyak belajar gimana caranya belajar bahasa Jepang dengan lebih efektif. Terus mungkin bisa jadi saran dan inspirasi untuk teman-teman gimana bisa belajar bahasa Jepang nggak hanya secara lisan, nggak hanya secara tulisan atau mungkin secara teori aja, jadi bisa dapat N1, tapi secara speaking juga kalian juga bisa Rensu gitu. Kebetulan di tempat kerja aku juga Kanggoshi, dan sekarang udah nggak kerja di ini ya, di rumah sakit lagi, aku kerja sekarang di Kore Shisetsu. Jadi aku di panti jompo tapi tetap jadi sebagai Kanggoshi.
Nah, di situ juga diharuskan dan dituntut untuk bisa fasih berbahasa Jepang dan nggak hanya apa ya, sesama kanggoshi speaking-nya, jadi belajar bahasanya atau ngomongnya itu nggak sesama kanggoshi doang, tapi ada Sodang-ing, ada berbagai apa namanya, profesi yang lainnya kayak Eiyoshi-sang, kayak misalkan apa ya kalau di Indonesia itu nutrisionis lah, nutrisionis. Jadi di panti jompo itu juga ada nutrisionisnya. Terus ada juga care worker-nya tadi. Care worker-nya. Jadi macam-macam profesi kita harus apa ya? Lebih banyak pengetahuan dan bisa ngomong dengan lebih lancar. Apalagi kalau misalkan kita jelasin sesuatu ke pasien atau ke keluarga pasien. Jadi menuntut untuk lebih bisa apa ya? Ngomong dengan lancar bahasa Jepang. Jadi di video podcast yang aku bakalan buat mulai bulan ini, jadi kebetulan aku pas kebetulan di tahun 2023 bulan 4 awal awal bulan, jadi aku mau bikin sesuatu yang baru untuk uh, channel YouTube ini. Semoga teman-teman juga bisa mulai mengikuti nantinya. Terus kalau misalkan ada yang atau ditanyain atau penasaran belajarnya seperti apa, nanti sambil aku bikin videonya sambil kita jalan. Sambil kalau ada kesempatan aku pengen banget untuk ngajakin teman-teman yang susah untuk dapetin temen atau IT untuk Kaiwa Renshu. Karena Kaiwa Renshu ini sebenarnya ada banyak problema di tempatku bekerja atau mungkin di tempat aku sehari-hari juga ketemu dengan berbagai orang asing dari berbagai negara di seluruh negara yang datang ke Jepang maksudnya. Di situ ada beberapa orang yang udah dapetin lulus N1, tapi bahasa Jepangnya sehari-harinya ngomongnya masih belepotan, masih susah dimengerti. Bahkan aku juga, ini orang ngomong apa sih padahal dia kan udah dapet sertifikat N1, udah levelnya udah expert lah istilahnya. Tapi dalam pekerjaan misalkan atau waktu ngobrol sehari-harian itu masih belum bisa aku tangkap dengan baik gitu. Ini kenapa sih ada seperti ini? Bahkan nanti juga yang teman-temanku tuh yang sama orang Indonesia udah lama tinggal di Jepang, udah lama kerja di Jepang juga, tapi eh, level untuk kaiwa atau ngomong dengan orang Jepang dengan sesama orang Indonesia tapi dengan bahasa Jepang itu masih kurang bagus, nggak ada apa namanya level up-nya. Jadi aku pengen bantuin teman-teman dan aku juga pengen juga sharing ke teman-teman, ayo dong kita belajar bareng. Karena memang aku akuin sih sebenarnya kalau misalkan kita tanpa renshu atau tanpa latihan, itu nggak akan bisa lebih baik lagi. Jadi misalkan kayak gini ya, aku bayangin aja ya, teman-teman juga sama-sama kita bayangkan, udah lama di Jepang, tinggal di Jepang, dan udah lama kerja di Jepang, dan udah lama lah belajar bahasa Jepang. Tapi ketika kita mau ngomong ke orang Jepang misalkan, yang sama sekali kita nggak tahu, atau udah tahu, sering ketemu sama orang Jepang ini, tapi mau ngomong susah, mau ngajak ngomong, takutnya dia nggak ngerti apa yang aku mau omongin. Terus kalau misalkan dia tanya ke aku nggak ngerti aku gimana, jawab apa dong? Yang kayak gitu itu yang susah, yang jadi mental block untuk kita bisa lebih level up lagi untuk belajar eh, apa ya, belajar berbicara atau ngomong. Beda dengan kalau misalkan kita belajar dengan buku, misalnya kita belajar dengan buku, terus kita tulis kosakata yang kita hafalin. Kita hafal semuanya, apa yang kita pelajari semuanya bisa masuk ke otak kita dan kita simpan dengan baik. Tapi outputnya pada akhirnya itu kita outputnya itu dengan berbicara. Tapi kalau misalkan kalian pinter banget untuk ngafalin banyak kosakata dalam bahasa Jepang,
dalam bumpu atau pola kalimat kalian pinter banget dan nomor satu. Tapi kalau dalam skill kalian berbicara kalian susah, itu nanti bakalan gak bisa nunjukin kalau kalian itu memang benar-benar Josu dalam bahasa Jepangnya. Dan nggak bisa teman-teman kalian atau bahkan atasan kalian nggak bisa apa ya mengakui kalau kalian itu memang benar-benar pinter dalam bahasa Jepang karena kalian jarang ngomong, karena kalian kurang terbuka dan mengeluarkan pendapat kalian gitu. Nah, di situ aku mau apa ya? Jadi tempat untuk teman-teman latihan bahasa Jepangnya. Jadi jangan ragu, jangan malu karena kita sama-sama orang Indonesia kan. Kita bisa saling ngomong, saling tukar pendapat dengan bahasa Jepang. Sekarang aku masih sama sekali nggak ada ngomong bahasa Jepang. Maksudnya ya sedikit tadi aku uh, pakai bahasa Jepang, cuman belum pakai bahasa Jepang dengan apa banyak. Karena aku nantinya pengen belajar bahasa Jepang, ngomong bahasa Jepangnya bareng-bareng sama teman-teman yang dengerin podcast aku. Nanti aku bikinin apa ya podcast yang isinya ngomong bahasa Jepang, tapi tanpa ada translate-nya supaya teman-teman juga sambil ngerti dan termotivasi supaya teman-teman bisa ngikutin lebih banyak Renshu dan jangan apa ya jangan iri dan jangan apa ya namanya rendah hati, kalian pasti bisa kalau misalkan Renshu. Dan aku juga bakalan sharing tips-tips gimana caranya bisa ngomong lebih bagus lagi, terus gimana caranya bisa belajar dengan lebih efektif untuk teman-teman semuanya. Dan itu sesuai dengan apa yang aku alami dan pengalaman aku. Jadi pasti sedikit atau banyak bisa membantu teman-teman semuanya. Gitu teman-teman, sampai jumpa di video podcast yang berikutnya dan semoga kalian juga tetap semangat dalam belajar bahasa Jepang ya. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe di channel ini karena aku bakalan sering bikin video podcast karena di podcast ini aku bakalan lebih banyak ngungkapin unek-unekku. Nggak hanya tentang belajar bahasa Jepang, nanti sedikit juga aku bakalan singgung tentang kehidupan di Jepang. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.